Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi terkait audit mini SIM RS Rumah Sakit Harapan Sehat dengan dosen pengampu oleh Bapak Safari Hasan, SIP MMRS, dan dengan anggota ada yang pertama saya sendiri, yaitu Chandra Kilakalanjana dengan NIM 108-22014, dan juga ada Regina Putri Anggraini dengan NIM 108-22029. Next. Yang pertama ada scope, yaitu ruang lingkup audit. Kita berfokus pada domain rekam medis elektronik atau RME dan dukungan keputusan klinis di SIM RS. Untuk kelengkapan RME yaitu terkait evaluasi sistem hybrid, RME, dan dokumen fisik. Untuk dukungan klinisnya yaitu keberadaan dan efektivitas fitur Clinical Decision Support System atau CDSS dan ketepatan waktu atau timestamp. Next. Lalu untuk metodologi auditnya, jadi auditnya akan menggunakan pendekatan berbasis kepatuhan terhadap standar klinis dan legal, yaitu acuannya dari Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis, yaitu digunakan sebagai benchmark utama untuk kepatuhan RME terkait kewajiban RME penuh. Lalu ada STARKES SKP 2 peningkatan keamanan obat dan SKP 5 pengurangan risiko infeksi yang digunakan untuk mengevaluasi fitur keselamatan pasien di SIM RS. Lalu untuk teknik auditnya yang pertama ada chart review, yaitu meninjau sampel 20-30 RME untuk memverifikasi kelengkapan dan format pencatatan terhadap dokumen fisik. Lalu yang kedua ada user observation, yaitu mengamati proses pencatatan dokter dan perawat, apakah masih menggunakan kertas. Yang terakhir ada system configuration review, yaitu memeriksa konfigurasi database terkait timestamping dan fitur CDSS. Next. Jadi berdasarkan audit tadi ada 3 temuan permasalahan utama. Yang pertama yaitu tentang implementasi RME belum penuh atau hybrid system. Jadi dokter dan perawat ini masih mencatat CPVT atau Discharge Summary dan Assessment di kertas, lalu baru di-scan ke sistem. Setelah itu pencatatan data vital sign atau pemberian obat di sistem sering tertunda karena double entry. Lalu ada yang kedua, tidak ada fitur Clinical Decision Support System atau CDSS. Jadi SIM RS tidak memiliki mekanisme alert otomatis untuk interaksi obat, alergi pasien, dosis maksimum atau minimal, jadi semua verifikasi masih mengandalkan memori atau referensi manual dari staf. Temuan yang terakhir yaitu pencatatan waktu tindakan tidak konsisten atau manual, jadi waktu event klinisnya seperti vital sign, waktu order, atau waktu pemberian obat sering diinput manual oleh pengguna, bukan dicatat otomatis oleh sistem atau timestamp. Dan juga jam komputer tidak tersinkronisasi terpusat. Next. Selanjutnya ada rekomendasi perbaikan berbasis STARKES dan Permenkes. Yang pertama ada penyelesaian transisi RME penuh. Yang pertama dengan melakukan gap analysis untuk memetakan semua dokumen yang masih berupa kertas. Lalu yang kedua memaksakan pencatatan real-time CPVT dan discharge summary langsung di SIM RS. Yang terakhir ada hapuskan scanning dokumen atau MIRM wajib RME penuh. Dengan basis standar, yang pertama Permenkes nomor 24 tahun 2022, pasal 2 dan 4, di mana mewajibkan fasilitas kesehatan menyelenggarakan rekam medis elektronik paling lambat 31 Desember 2023. Lalu yang kedua ada STARKES MIRM yang mewajibkan informasi mudah diakses dan tersedia. Selanjutnya ada integrasi fitur CDSS kritis dengan tambahkan modul yang memicu soft hard alert otomatis pada saat input order obat jika terdeteksi. Yang pertama interaksi obat, yang kedua ada alergi yang sudah dicatat, lalu yang ketiga dosis yang melebihi batas aman. Dengan basis standar yaitu STARKES SKP 2, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, dengan fitur CDSS sangat krusial untuk mencegah medication error. Lalu yang terakhir ada terapkan timestamp otomatis dan sinkronisasi jam. Yang pertama dengan mengatur SIM RS untuk selalu menggunakan sistem timestamp otomatis untuk semua event klinis kritis, yaitu ada order, administrasi obat, dan vital sign. Lalu yang terakhir ada sinkronkan jam server dan workstation ke network time protocol atau NTP terpusat. Basis standarnya yaitu Permenkes nomor 24 tahun 2022 pasal 14 terkait kewajiban audit trail mencatat waktu yang akurat untuk menjamin keautentikan data. Lalu yang kedua ada STARKES MIRM terkait kualitas data harus terjamin keakuratannya.
Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.